Umar bin Khattab, singa padang pasir yang menjadi pelita keadilan. Di jantung kota Mekkah, di tengah hamparan pasir yang ganas, hiduplah seorang pria yang disegani sekaligus ditakuti. Namanya Umar bin Khattab. Perawakannya tinggi besar, tatapannya tajam, dan suaranya menggelegar. Dia adalah juara gulat, penyair, dan salah satu tokoh Quraisy yang paling dihormati. Ketika kabar tentang ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad mulai menyebar, kemarahan Umar ikut tersulut. Baginya, ajaran itu adalah pemecah belah tradisi dan persatuan kaumnya. Dengan amarah yang membara, Umar bersumpah akan menghentikan dakwah Rasulullah. Dia tidak segan menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi para pengikut ajaran baru. Suatu hari, dia melihat seorang budak yang baru memeluk Islam sedang disiksa oleh tuannya. Hati Umar tidak goyah. Saat itu, keyakinannya pada tradisi leluhur masih begitu kuat. Suatu sore, amarah Umar mencapai puncaknya. Dia menghunus pedangnya dan berjalan menuju rumah Rasulullah dengan niat untuk mengakhiri segalanya. Namun di tengah jalan, seseorang memberitahunya bahwa adiknya sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam. Bagaikan disambar petir, Umar mengubah arahnya menuju rumah sang adik. Dia mendobrak pintu dan mendapati mereka sedang membaca lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Dalam kemarahannya, Umar memukul Sa'id dan melukai Fatimah. Melihat darah mengalir di wajah adiknya yang tetap teguh, hati Umar yang keras mulai bergetar. "Berikan tulisan itu padaku," kata Umar dengan suara yang lebih lembut. Setelah membersihkan diri, Umar menerima lembaran itu. Di sana tertulis awal dari surah Toha. Ayat demi ayat dia baca, dan setiap kata terasa meresap ke dalam jiwanya, meluluhkan semua amarah dan kesombongannya. Air mata mulai membasahi pipinya. Ini bukanlah kata-kata manusia. Dengan pedang yang masih terselip di pinggangnya, Umar tidak lagi berjalan menuju rumah Rasulullah untuk membunuh, melainkan untuk berserah diri. Di hadapan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Umar bin Khattab, dengan suara yang mantap mengikrarkan dua kalimat syahadat. Gema takbir membahana menyambut datangnya kekuatan baru bagi Islam. Keislaman Umar mengubah segalanya. Kaum muslimin yang sebelumnya beribadah secara sembunyi-sembunyi, kini berani menampakkan diri. Dipimpin oleh Umar dan Hamzah, mereka untuk pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah di depan Ka'bah. Umar, yang dulu menjadi penentang paling keras, kini menjadi perisai paling kokoh. Waktu berlalu. Setelah wafatnya Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, amanah kepemimpinan umat beralih ke pundak Umar. Dia menerima jabatan itu dengan rasa takut kepada Allah, bukan dengan kebanggaan. Dalam pidato pertamanya, dia berkata, "Wahai manusia, aku diangkat untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Bantulah aku jika aku benar, dan luruskanlah aku jika aku salah." Umar menjadi pemimpin yang sangat peduli pada rakyatnya. Setiap malam, dia berkeliling kota untuk memastikan tidak ada warganya yang kelaparan. Suatu malam, dia menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang menangis karena lapar. Tanpa ragu, Umar sendiri memanggul sekarung gandum dari Baitul Mal dan memasakkannya untuk keluarga itu. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan pesat. Namun, Umar bukan hanya seorang penakluk, melainkan seorang administrator yang ulung. Dialah yang pertama kali membentuk dewan pemerintahan, diwan, mendirikan sistem pos, membangun kota-kota baru, dan menetapkan kalender Hijriyah sebagai penanggalan resmi umat Islam. Keadilan adalah pilar utama pemerintahannya. Dia pernah menghukum putra seorang gubernur karena berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat biasa. Umar kemudian mengucapkan kalimatnya yang terkenal, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka?" Salah satu momen paling bersejarah adalah saat pembebasan Yerusalem. Sang khalifah datang dengan pakaian yang sangat sederhana. Saat tiba di gerbang kota, giliran budaknya yang menaiki onta, sementara Umar berjalan kaki menuntunnya. Pemandangan itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin besar yang mengguncang dunia. Kemasyhuran dan kekuasaannya tidak mengubah gaya hidupnya yang sederhana. Suatu ketika, seorang utusan dari kekaisaran lain datang untuk menemuinya. Dia menemukan sang khalifah, pemimpin imperium besar, sedang tertidur lelap di bawah sebatang pohon kurma,
berbantalkan sebuah batu bata. Pada suatu subuh di tahun ke-23 Hijriah, saat sedang mengimami sholat, seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah menyelinap dan menikamnya beberapa kali. Umar jatuh tersungkur, darahnya membasahi mihrab masjid. Kabar duka itu menyelimuti seluruh dunia Islam. Dalam keadaan sekarat, Umar masih memikirkan umatnya. Dia membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah setelahnya. Permintaan terakhirnya adalah agar diizinkan untuk dimakamkan di samping dua sahabat yang paling dicintainya, Rasulullah dan Abu Bakar. Umar bin Khattab pun wafat, meninggalkan warisan kepemimpinan, keberanian, dan keadilan yang abadi.